Hidup sebagai anak indekos memang menyimpan beragam kisah, apalagi jika di kos sudah akrab dengan penghuni lainnya. Bagi sebagian orang, suasana akan lebih menyenangkan karena merasa tidak sendiri di perantauan. Namun bagaimana jika yang ingin akrab bukan hanya manusia, tetapi makhluk tidak berwujud atau gaib? Percaya tidak percaya, itulah yang diantaranya dialami Nurjana, perantau yang indekos di Semarang. Sebagai mahasiswa, begadang hingga tengah malam merupakan hal biasa bagi Nur. Waktu begadang itu terkadang ia gunakan untuk mengerjakan tugas kuliah, terkadang pula untuk mengobrol dari hal penting hingga hal receh dengan teman sepermainannya. Di tengah obrolan, tak jarang ia menemukan hal janggal yang membuat merinding, mulai dari mendengar barang berjatuhan hingga suara-suara yang ketika dicek tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu ketika, kata Nur, dirinya sedang bermain di kos seorang teman hingga tengah malam. Peristiwa janggal terjadi di sela obrolan berlangsung. Ia dan temannya tiba-tiba mendengar suara orang berlari di lorong indekos hingga dekat pintu kamar temannya. Beberapa detik kemudian, kunci kamar temannya itu jatuh dan saat dipastikan di depan pintu hanya ada kunci yang sudah berada di lantai. Hal semakin janggal terjadi ketika di lain waktu dirinya dan temannya sama-sama melihat kaleng kopi geser dengan sendirinya. Tak hanya saat mengunjungi kos teman, menurut Nur tak sekali dua kali dirinya mengalami peristiwa ganjil di indekosnya sendiri. Peristiwa itu terjadi sekitar seminggu lalu saat ditinggal pergi teman kamarnya. Ia yang merasa tengah malam masih tersadar dan berusaha untuk tidur sendirian, mengaku diusili atau diganggu makhluk tak kasat mata yang loncat-loncat di kasurnya. Lama-lama merasakan peristiwa aneh di kamarnya, Nur lantas memutuskan untuk pindah kamar sebelah. Pantas saja saat di kamar barunya, Nur masih merasakan hal-hal janggal di kamar sebelumnya. Menurut dia dan kawan-kawannya, kamar mandi indekosnya seringkali memunculkan hawa-hawa tak enak. Konon ada satu kamar mandi yang dihuni nenek-nenek sehingga ia dan kawan-kawannya tak berani mandi di kamar mandi tersebut. Saking horornya, ia dan kawan-kawannya membiarkan kamar mandi itu tetap tertutup.